Kristus mengatakan warga kerajaan bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Demikian juga dalam nurturing, kita bisa belajar daripada bangsa Yahudi karena mereka mengikuti Tanakh. Dalam hal ini adalah kitab Amsal 22. Bagaimana cara mereka mendidik anak? Mereka mengatakan dan mengajarkan nama baik lebih berharga daripada kekayaan. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Dan dikasih orang ini terjemahnya begini, and loving favor, graciousness. Jadi yang diajarkan itu bukan cuma sekedar etika, tetapi bagaimana favorable dan juga mengasihi grace keluar daripada mulutnya. Dan kita lihat ayat ke-11 berbunyi begini. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi apa? Sahabat raja. Banyak orang ingin berkenalan dengan orang-orang hebat. Tapi mereka memakai cara-cara yang aneh. Padahal modalnya cuma ini. Nama baik. Nama baik itu apa? Karakter, kesucian hati. Dan yang manis bicaranya, yang bicaranya gracious. Dulu saya kira dikasihi orang memang lebih baik dari emas dan perak. Tapi mengasihi itu lebih baik lagi. Karena itu kita ajarkan pada anak-anak kita apa? Nilai, value. Kita punya nilai yaitu light, love, integrity. Itu berbicara tentang grace dan juga berbicara soal nama baik ya. Kemudian grace, humility and truth. Orang yang rendah hati, orang yang pandai bergaul akan banyak temannya. Ajarkan pada anak-anak kita bahwa kekayaan sebenarnya bukan deposito emas perak kepemilikan, tetapi berapa banyak sahabatmu. Bahkan firman Allah mengatakan jadi sahabatnya raja-raja. Mau jadi orang hebat anak-anakmu? Ada teman saya mengeluarkan biaya banyak sekalipun dia cuma seorang profesional. Anak-anaknya diajarkan golf. Dia berkata kalau orang bisa main golf, dia akan berkenalan dengan orang-orang hebat. That's not necessary. Firman Allah berkata tentang hati dan dengan mulut. Sebab mulut ini loudspeaker daripada hati kita. Ya, orang yang mencintai kesucian hati. He that love pureness of heart. And for the grace of his lips, the king shall be his friend. Firman Allah mengatakan biarlah selalu dimasinkan perkataanmu. Bukan berarti kita kasih ajinomoto atau sebab saudaraku ada orang perkataannya hambar. Tapi saya belajar dari ibu saya. Ibu saya itu penuh dengan grace. Dan saya diajarkan untuk berkata yang baik, bersikap yang baik. Dan itu modal luar biasa dalam hidup saya. Sebelum saya menjadi hamba Tuhan pun, kekayaan saya adalah teman-teman yang luar biasa banyak dari segala kalangan saudaraku ya. Nah, orang berkata Arifin iku sugih konco katanya, banyak temannya. Ini modalnya. A good name itu karakter. Sebab kita tahu karisma can bring you to the top, but only character can put you there. Karena itu warga kerajaan, apa yang kita ajarkan pada anak-anak kita? Yaitu tentang karakter. Itu lebih baik daripada kekayaan. Tidak perlu modal ternyata kalau kita punya nama yang baik. Tidak perlu modal. Ketika saya memulai usaha saya, dan saya dulu bekerja di sebuah proyek real estate. Maka ketika saya mulai bekerja sendiri, saya tidak perlu modal. Mereka sudah dengar bahwa saya tidak bisa disogok. Dan itu modal luar biasa. Ya, modal yang luar biasa. Dan bahkan saya tidak peduli bahwa leveransinya itu masih family boss. Saya tidak peduli saudara ya. Karena diajarkan oleh orang tua saya tentang integritas dan honesty. Honesty adalah salah satu nilai utama saudaraku. Berdusta adalah dosa. Karena itu ajarkan anak-anak kita tentang dua hal ini saja. Yaitu bersikap dengan baik. Bagaimana perkataannya menghasilkan yaitu kasih karunia yang mendengarnya diberkati. God bless you warga kerajaan. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Siang hari ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersuka cita karena kita punya Tuhan. Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Haleluya, mari kita memuji Tuhan. Yes, haleluya. Tak pernah
kasih Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa sebelum mendengar kebenaran firman Tuhan di siang hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu dan membutuhkan Engkau. Kami membutuh hikmat-Mu dan membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu mengubahkan hidup kami. Sehingga kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Kami boleh menjadi berkat buat orang banyak. Terima kasih Bapa Surgawi. Berbicaralah di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu. Mari kita mendengar satu kebenaran firman Tuhan. Satu saat saya diperhadapkan dengan satu pertanyaan terhadap diri sendiri. Tuhan, kira-kira apa yang merangkum firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga ketika kami menyampaikan kebenaran firman-Mu kepada orang-orang, kami bisa secara spesifik merangkum semua apa yang Tuhan inginkan untuk kami mau sampaikan. Tuhan menunjuk satu perkataan Paulus, mari kita buka dalam pembacaan 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang ke-13. Di sini Tuhan bicara banyak bahwa kekristenan itu sebenarnya seperti ini. Di dalam inti daripada kekristenan yang kita harus hidupi adalah ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 13. Firman-Nya bilang begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Sekali lagi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mari kita hafalkan bersama-sama. Nggak usah lihat teks yang ada di layar Anda. Tetapi saudara pejamkan mata Anda dan hafalkan firman Tuhan ini. Sehingga firman Tuhan ini bukan saja nanti kita hafalkan. Tapi untuk pengaplikasian dalam hidup kita. Kita dengan mudah karena firman tersimpan dalam hati kita. Tersimpan dalam pikiran kita. 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Satu kali lagi, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang Kristen, kita perlu memiliki tiga hal ini. Karena ketiga hal ini adalah gambaran kekristenan yang sesungguhnya. Yang pertama, iman. Alkitab mencatat dengan gamblang, ketika ia datang kali yang kedua di bumi, apakah ia mendapatkan iman di muka bumi ini? Apakah dia menemukan iman dalam hidup kita? Apakah kita masih memiliki iman yang hebat, iman yang teguh, iman yang ekstrim, iman yang kuat di dalam pengiringan kepada Tuhan akhir-akhir ini? Nah Bapak Ibu, di akhir zaman ini saudara, susah menemukan iman yang ekstrim. Susah menemukan iman yang teguh. Karena Alkitab berkata, Tuhan akan menggoncangkan apa yang bisa digoncangkan. Saudara, berbicara kegoncangan, berbicara iman daripada anak-anak Tuhan. Karena Tuhan merindukan anak-anak Tuhan yang memiliki iman yang teguh. Apakah definisi dari iman? Menurut Ibrani pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang pertama bilang begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Bagaimana iman bekerja dari dasar kehidupan kita dan membuktikan padahal kita tidak lihat. Orang dunia di dalam pengadilan tidak bisa dikatakan saksi kalau dia tidak bisa melihat. Saudara, Alkitab mencatat kita ini adalah saksi-saksi Kristus. Tetapi kita belum pernah melihat Yesus secara mata telanjang, secara kasat mata ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau saudara bilang pernah melihat Yesus, mungkin dalam mimpi atau mungkin dalam kalender. Tetapi ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di rumah, apakah Anda pernah bertemu dengan Yesus? Pasti Anda berkata tidak. Mungkin perjalanan rohani Anda dalam mimpi, dalam suatu penglihatan. Yes, mungkin betul. Tetapi di dalam kenyataan, apakah Anda pernah ketemu dengan Yesus? Nah, bagaimana penggambaran iman ini? Saudara, kalau saya bikin satu ilustrasi. Kalau suatu saat ada seorang yang berjalan pulang ke rumahnya. Dalam perjalanan dia pulang ke rumahnya, istrinya yang sementara hamil bilang begini. Anggaplah namanya Ungke.
Ya kan? Karena dia orang Sangir, mungkin di sini nggak ada orang Sangir jemaat Tuhan ya. Ungke. Dalam bahasa Sangir mungkin ya. Saya orang Toraja Bapak Ibu, tapi lama pelayanan di Sangir. Ungke, naik akang itu kelapa. Kelapa di Sangir tingginya 20 sampai 340 meter, Saudara. Ungke bilang, aduh, kita dari pulang kerja, capek kerja, istri suruh naik kelapa. Bagaimana ini? Tapi istrinya ngancam. Ungke, kalau kamu tidak naik, ambilkan kelapa, maka anak yang saya lahirkan nanti itu ngeleran. Gileran Bapak Ibu. Maka Ungke akhirnya, saudaraku, dengan sedikit terpaksa akan memanjat pohon kelapa itu. Tetapi menuju pada pohon kelapa yang begitu tinggi, dia ketemu dengan orang mabuk. Sempat bertengkar dengan orang mabuk, karena orang mabuk itu tidak mengizinkan Ungke untuk naik kelapa, padahal pohon kelapa tersebut adalah pohon kelapa Ungke sendiri. Akhirnya mereka berselisih dan berselisih. Tapi akhirnya orang mabuk ini akhirnya merasa terhina dan pulang ke rumahnya. Tuhan bicara sama Ungke. Ungke, apapun yang terjadi, lu jangan turun dari pohon kelapa sebelum kamu dapat kelapanya. Ungke naik panjat kelapa. Sampai dia di atas, baru mau petik pohon kelapa, orang mabuk itu rupanya bawa sensor. Gergaji mesin. Dia bilang, Ungke, turun ngana, turun kamu, turun. Kalau tidak turun habis ini. Saudara, kalau pohon kelapa kena sensor itu paling 2 menit kelar, selesai, nggak sampai. Ungke baru mau ambil kelapa. Nah, kira-kira Ungke ini, kalau Anda sebagai Ungke, kira-kira Bapak Ibu mau turun tidak? Awas kalau kamu ambil kelapanya ya, berani kamu kasih turun kelapa, habis kamu. Sensor ini habis-habisan. Kalau Bapak Ibu jadi Ungke, kira-kira apa yang mau lakukan? Bapak Ibu mau lakukan? Lompat, mati. Kira-kira Bapak Ibu mau lakukan apa? Saudara, pertanyaannya mungkin, aduh langsung. Orang Manado bilang, orang Sakti bilang, balucur turun. Paksa meluncur ke bawah. Tapi yang terjadi kalau Anda paksa meluncur ke bawah, maka sensor Ungke kasih naik begini mengarahkan ke atas pantat Anda sasarannya. Saudara, sebagai anak Tuhan, kalau Anda ada di posisi Ungke, apa yang Anda mau lakukan? Ya, Bapak Ibu yang bilang tetap tinggal di atas, karena saya sudah mendengar suara Tuhan, menantikan apa yang Tuhan kerja. Lakukan. Saudara, mungkin tidak semua orang berpikir begitu. Mungkin ada yang memang mengambil langkah melompat. Mungkin ada yang melakukan bagaimana caranya supaya dia terhindar dari maut. Tetapi orang percaya yang mendengar suara Tuhan, ketika dia bilang jangan turun apapun yang terjadi, maka Tuhan bisa kirim roh stroke sama Ungke tersebut. Sehingga pada waktu pohon tersebut mau rebah atau rubuh atau patah, maka roh stroke kena, maka bengkok tangannya yang mabuk tadi. Dan Ungke bisa mengambil kelapa dengan selamat turun. Dengar baik. Yang namanya iman adalah mendengarkan sesuatu dari Tuhan, percaya, dan melakukan. Itulah iman. Inilah yang dikatakan bahwa kita menjadikan bukti dari apa yang kita tidak lihat. Tetapi ketika kita mendengar, kita tahu bahwa ini berasal dari Tuhan, kita yakini, kita mulai step by step melangkah dan melihat bukti penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Artinya itu iman apa? Iman adalah mempercayakan whole life, seluruh hidup kita terhadap Tuhan. Saudara, di zaman sekarang ini susah menemukan iman yang whole life. Susah menemukan iman yang sungguh-sungguh, yang ekstrim, yang radikal terhadap Tuhan. Sangat susah. Kenapa, Bapak Ibu? Karena di bumi ini berkembang yang namanya teologi rasionalisasi. Saya menemukan beberapa hamba Tuhan di dalam pelayanan saya. Barusan kemarin saya pulang dari Manado. Dan saya menemukan begitu banyak orang yang memegang atau menganut paham teologi rasionalisasi. Yaitu kan kalau untuk kebaikan banyak orang silahkan, tidak apa-apa. Ya kan, tidak apa-apa dia menikah supaya dia tidak hidup di dalam persinahan, kita berkati aja pernikahannya. Ini semua teologi rasionalisasi, Bapak Ibu. Dan teologi rasionalisasi akan bertentangan dengan teologi iman sesungguhnya terhadap
Apa yang Tuhan katakan, apa yang Dia perintahkan, itulah yang kita harus lakukan. Seorang pria yang disembuhkan dari kanker wajah mendengar suatu saat Tuhan berbicara, pergi ke gereja dan engkau akan sembuh. Rajin masuk gereja dan engkau akan sembuh. Akhirnya pria ini, saudaraku, setiap kali ada ruang kesaksian di gerejanya, dia bersaksi, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Dengan memegang sapu tangan menutupi kanker yang ada di bawah dagunya, dengan ekstrim dia berkata, saya sudah sembuh. 5-10 kali dia bersaksi, setiap minggu dia katakan saya sudah sembuh. Suatu saat pendetanya datang dan bilang begini, Pak Yanto, tidak usah ngomong Anda sudah sembuh. Kami tahu bahwa iman Anda, tapi kami juga malu sebagai pendeta Anda kalau Anda setiap minggu bersaksi di atas dan berkata saya sudah sembuh. Padahal kamu ini sudah tidak, perubahan di wajahmu tidak ada. Tapi Pak Yanto ini minggu depannya dia akan bersaksi lagi, dan kalau ada ruang kesaksian dia naik. Pendetanya bilang, jangan Pak Yanto, dia tetap naik, saudara. Saudara, terakhir kali dia naik dan dia berkata, saya sudah sembuh. Pada waktu dia berkata, saya sudah sembuh, tiba-tiba kanker yang ada di wajahnya pecah. Dan waktu kanker yang ada di wajahnya pecah, saudaraku, semua jemaat melihat bahwa kanker itu mengeluarkan darah dan nanah yang begitu bau dan begitu berwarna merah dan berwarna putih. Tapi apa yang terjadi pada menit itu? Kanker itu tiba-tiba mengecil dan tiba-tiba sembuh. Saudara, pendetanya yang ada yang melihat kejadian itu malu dan menangis dan berkata kepada Tuhan, saya minta ampun Tuhan, saya tidak mempercayai apa yang saya lihat, tetapi dengan sekarang apa yang saya lihat, saya mempercayai apa yang Tuhan katakan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, iman. Iman adalah pistis dalam bahasa aslinya. Pistis artinya aman, tenang, menikmati apa yang kita percayai yang berasal daripada Tuhan. Duduk di pangkuan Tuhan, menyaksikan, menunggu Tuhan bekerja. Itulah iman. Ketika kita menunggu dengan begitu banyak pengharapan, kita melangkah dengan mujizat, maka kita akan menikmati kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan janjikan, orang yang percaya dengan sungguh, orang yang mencantolkan imannya sama Yesus, tidak akan dipermalukan. Yang pertama, iman. Kekristenan bicara masalah iman. Dan yang kedua, pengharapan. Apakah pengharapan itu, Bapak Ibu? Kata pengharapan saya pakai di sini adalah kata cita-cita awal atau keinginan awal yang kuat. Suatu saat, saudara mungkin masih ingat, Bapak Ibu masih di taman kanak-kanak, ditanya, Bapak Ibu, adik-adik yang ada di sekolah, siapa yang mau jadi tentara di sini? Angkat tangan, ada yang angkat tangan. Siapa yang menjadi kowat, menjadi polwan? Mungkin yang wanita angkat tangan. Siapa yang menjadi polisi? Yang lain juga angkat tangan. Siapa yang menjadi dokter? Yang lain juga angkat tangan. Siapa yang mau jadi presiden? Mungkin cuma 1-2 orang yang angkat tangan. Karena presiden itu cuma 1 kalau di Indonesia. Itu mungkin pola pikir kita. Pengharapan membuat kita, saudaraku, berjalan dengan penuh semangat. Dan orang Kristen harus penuh pengharapan. Amsal 23 ayat 18 bilang, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapan tidak akan hilang. Berarti kita anak-anak Tuhan memiliki pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Pengharapan ketika kita memiliki cita-cita, kita bawa cita-cita itu ke hadapan Tuhan dan kita minta Tuhan memberkati cita-cita kita itu sehingga harapan kita ketika kita kerjakan dengan rajin tanpa ragu-ragu, maka kita anak Tuhan akan mengalami yang namanya berkat Tuhan. Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 berkata, siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Sekali lagi, siapa yang termasuk orang yang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Saudara, kita yang hidup masih lebih mending dibanding pejabat yang sudah mati. Contoh, saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau mungkin wali kota lah atau bupati saudara atau wali kota Bapak Ibu mati. Terus saking dihormatinya dia di Makassar di sana. Sudah diarak keliling kota Makassar, saudaraku.
Pada waktu dia diarak keliling kota Makassar, ada orang atau ada tetangga saudara yang pincang, yang lumpuh, yang satu matanya tidak ada. Tetapi dia memiliki pekerjaan, dia memiliki keluarga, saudaraku. Dia menyaksikan betapa orang mengeluk-elukkan wali kota itu yang sudah mati. Diarak keliling kota. Pertanyaan saya, yang mana masih lebih bagus hidupnya? Yang diarak tadi keliling kota atau tetangga saudara yang pincang, yang lumpuh, yang satu matanya mungkin tidak ada, tetapi masih memiliki harapan. Saudara, Alkitab berkata, anjing yang hidup masih lebih baik daripada singa yang mati. Artinya, bekerjalah selagi masih ada siang. Pengharapanlah yang membuat kita menjadi semangat menjalani hidup ini. Karena dengan berharap kepada Tuhan, menantikan surga menjawab setiap doa kita, dan kita bekerja, maka kita akan lihat kehidupan kita, anak-anak Tuhan, akan mengalami berkat Tuhan. Pengharapan. Sebesar apa pengharapanmu? Suatu saat Bung Karno dalam pidatonya bilang begini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Artinya, punyalah pengharapan yang tinggi. Maka ketika engkau akan jatuh di antara bintang-bintang itu. Saudaraku, pengharapan anak Tuhan tidak akan dikecewakan. Pengharapan anak Tuhan tidak akan dipermalukan. Selagi Anda memiliki Tuhan, selagi Anda bersandar kepada Tuhan, memiliki iman dengan pengharapan yang Anda berjalan, dan Anda akan melihat mujizatnya nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang ketiga, kita coba lihat kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Kasih, saudara. Saudara, kekristenan menuntut kita melakukan. Kekristenan menuntut kita mengaplikasi firman Tuhan. Jadi apakah kasih itu? Suatu saat seorang muda yang kaya datang sama Yesus. Dan dia berkata, Tuhan Yesus, apakah yang aku lakukan supaya aku mendapat kerajaan Tuhan? Supaya aku masuk dalam kerajaan surga? Yesus bilang apa? Kamu jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Dia bilang, Tuhan, semua saya sudah bikin. Semua sudah saya lakukan dalam hidupku. Kira-kira kalau anak muda ini ada di tengah-tengah saudara, saudara mau angkat dia sebagai apa? Semua saya sudah lakukan. Saya tidak berzina. Saya tidak mencuri. Saya tidak membunuh. Saya tidak bersaksi dusta. Kalau ada anak muda ini atau ada orang ini yang ada di lingkungan jemaat saudara, saudara kira-kira mau angkat dia sebagai apa? Mungkin saudara mau angkat dia sebagai ketua pemuda. Mungkin tidak cukup sebagai ketua pemuda. Tapi saudara mau angkat dia mungkin sebagai gembala sidang saudara. Karena kelihatannya sangat perfecto. Tapi apa kata Tuhan bilang dalam hidupnya? Oke, kau sudah lakukan semua ini. Kalau kamu ingin sempurna, pergilah, juallah segala hartamu, dan engkau ikutlah. Arti kata pergilah, juallah segala hartamu, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin, dan engkau ikutlah aku. Artinya, bagaimana melakukan kasih yang sesungguhnya. Saudara boleh berkata kasih, berkoar-koar, berkhotbah tentang kasih, tapi di poin ini saudaraku, mari, jangan kita cuman orang yang mempromosikan kasih, tetapi mari kita menjadi orang yang melakukan kasih. Alkitab berkata, kasihlah Tuhan Elohimmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Dan yang kedua dengan itu, kasihlah sesamamu manusia, sama seperti dirimu sendiri. Jadi apakah kasih itu? Kasih adalah praktek nyata, kegiatan nyata, kerja nyata dari setiap anak-anak Tuhan yang mengalami Kristus dalam hidupnya dan keluar dari gedung gereja, yang keluar meninggalkan Alkitab, yang menjadikan Alkitab itu sebagai cermin, dan ketika meninggalkan Alkitab itu sebagai satu pribadi yang sudah berubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, suatu saat ada seorang anak kecil yang merengek-rengek untuk dibotakin kepalanya oleh orang tuanya. Anak kecil ini, saudaraku, dia kelas 1 SD. Papanya bilang begini, ngapain kamu anak cewek mau dibotakin kepalamu? Anak kecil yang mengereng, tidak papa, pokoknya saya pingin dibotakin kepala saya.
Papanya marah. Kamu ini korban nonton sinetron, makanya kamu pingin dibotakin kepalamu. Saudara, anak ini bilang, bukan papa. Saya pokoknya botakin kepala saya. Itu hari Sabtu. Hari Minggunya, anak ini tidak mau pergi ke gereja. Papanya paksa, nak, kamu harus pergi ke gereja. Oke papa, papa pergi ke gereja. Tapi nanti papa, kalau ada permintaan saya pulang dari gereja, nanti tolong papa penuhi ya permintaan saya. Papanya bilang, siap anakku, karena engkau anak yang manis, mau pergi ke gereja, apapun yang kau minta sebentar kau pulang ke gereja, papa akan kasih. Maka nih pergi ke gereja, saudaraku, dia senang sekali. Ketika dia pulang ke gereja, dia sudah makan, dia datang sama papanya, papa, saya sudah pulang ke gereja, saya sudah makan. Sekarang papa, apa yang menjadi permintaan saya, tolong papa penuhi. Papanya ngomong apa? Nak, siap, apa yang kau minta? Papanya lupa kemarin bahwa anaknya minta dibotakin rambutnya. Akhirnya anak ini, bapak ibu bilang sama papanya, papa, tolong dong botakin kepala Sindu. Kaget papanya. Nah, kamu itu anak cewek, nak. Ngapain mau dibotakin? Papa kan bilang harus meluluskan yang menjadi permintaan Sindu. Bapaknya bilang begini, oke, kalau begitu bagaimana ya? Sangat berat. Anaknya bilang, Pak, tadi guru sekolah minggu bilang di gereja, kalau Sindu tidak mau memiliki papa yang orang tuanya pendusta. Katanya kalau pendusta yang menjadi bapak Sindu adalah iblis. Masa sih papa Sindu iblis? Dengan berat hati, papanya akhirnya pergi bawa Sindu ke tukang cukur dan dibotakin, saudara. Ketika dibotakin, Sindu sangat sukacita sekali. Beda dengan hari-hari selanjutnya. Hari Senin, Sindu mau pergi ke sekolah. Ternyata Sindu teriak dengan temannya, tetangga yang ada di depan di sana. Halo, Wanti. Ayo, Wanti. Cepat, Sindu sudah siap mau ke sekolah. Rupanya Wanti ini sudah hampir setahun tidak pergi sekolah. Karena Wanti rupanya malu, kalau setiap kali dia pergi sekolah, temannya ejekin dia. Karena apa? Wanti juga seorang yang botak. Saudara, melihat tindak tanduk daripada Sindu, papanya Sindu langsung marah dan datangi rumah daripada Wanti dan cari mamanya Wanti. Dan dia teriak dari luar, dia bilang, hei orang tuanya Wanti, justru karena anakmu lah yang mengajak anakku untuk botak, sehingga anakku hari ini sudah kelihatan jelek rupanya. Dia akhirnya menjadi botak dan dia mengajak anakmu untuk pergi ke sekolah. Bukankah anakmu yang botak terlebih dahulu? Orang tua model apa kamu yang mengajak anakku untuk melakukan ini? Dengan berkaca-kaca orang tuanya Wanti keluar dan menjelaskan kisah sesungguhnya yang dialami oleh anaknya. Dan orang itu berkata, Pak, terima kasih Pak. Saya sungguh bersyukur dengan Bapak punya anak. Karena anaknya Bapak ini mau mengajak anak saya ke sekolah. Orang tuanya Sindu nggak terima. Orang tuanya Wanti bilang apa? Kenapa kamu izinkan anak-anakmu untuk menggoda anak saya, mengajak anak saya seperti ini? Orang tua Wanti akhirnya berkata seperti ini, Pak. Justru saya bersyukur dengan keteguhan anak Bapak. Anak saya kena penyakit leukemia. Dan selama dia kena penyakit leukemia, rambutnya gugur satu demi satu dan akhirnya menjadi botak. Justru dengan kehadiran anak Bapak, membuat anak saya semangat lagi dan membuat anak saya mau pergi ke sekolah lagi. Terima kasih buat kasih yang anak Bapak tunjukkan. Orang tua Sindu yang adalah orang Kristen akhirnya merasa malu dan belajar sesuatu, belajar kasih dari anaknya sendiri, yaitu Sindu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kalau kita bilang kita orang Kristen, show your love to your neighbor. Tunjukkan kasih saudara. Kepada siapa? Kepada tetangga-tetangga saudara. Kepada orang dimanapun Anda pergi dan Tuhan utus. Kasih, saking bingungnya Rasul Paulus menerjemahkan kasih, dia bingung. Kasih ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Paulus bingung, saudara. Makanya dia bagi kasih dalam 4 tahap. Kasih agape, filia, storge, eros. Dia bagi kasih itu menurut kasih kualifikasinya masing-masing. Tetapi yang Tuhan mau untuk kita hidupi hari ini.
Ketika kita mengalami kasih yang sesungguhnya dari Tuhan, maka kita pun melakukan kasih itu terhadap orang banyak. Anak muda ini, saudaraku, ketika Tuhan nolkan hidupnya, Tuhan bilang engkau sudah melakukan semuanya itu. Tapi engkau pergi jual harta milikmu dan engkau ikutlah aku. Anak muda ini, saudaraku, yang ada di dalam Matius pasal 19 akhirnya kecewa dan meninggalkan Yesus. Dia tidak mau dinolkan hidupnya. Dia tidak mau Tuhan yang memerintah dalam hidupnya. Dia tidak mau perkataan firman Tuhan yang hidup dalam hidupnya. Tetapi keegoisannya, kesombongannya lah yang hidup dalam hidupnya. Sehingga dengan sedihnya, dia pergi meninggalkan Yesus. Mungkin dia bilang dalam hatinya, aku telah gagal. Karena yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah kasih. Berapapun yang Anda miliki, itu akan sangat berarti ketika jatuh terhadap orang yang tepat. Ketika saudara melakukan kasih, maka ada orang-orang yang berkata terima kasih. Anda agamanya apa, Dek? Om, agama tak apa? Tante, baik tak di? Oma, Ididi, baru kali ini saya ketemu orang yang kayak kita. Dan Anda bilang, karena Yesus yang hidup dalam hidupku, maka aku pun berbagi siapa Yesus itu terhadap engkau. Lewat pemberian, lewat tindakan, lewat kasih yang saudara tunjukkan, izinkan Yesus yang nampak di dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa Sorgawi. Kami memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih dengan kebenaran-Mu yang singkat ini. Engkau menginginkan hidup kami memiliki iman. Karena dengan imanlah kami bisa memandang Engkau. Engkau menginginkan kami memiliki pengharapan. Karena dengan pengharapanlah kami mengalami berkat-berkat Tuhan. Dan Engkau menginginkan kami memiliki kasih. Karena dengan kasihlah Tuhan, maka siapa Yesus sesungguhnya di muka bumi ini bisa terrefleksi dari hidup kami. Kami bisa memancarkan Engkau. Orang bisa mengenal Kristus lewat kehidupan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, memberkati peribadatan kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya silahkan kembali kepada pemimpin pujian. Tuhan memberkati saudara. Shalom. Mari siapkan kita masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba percaya Roh Kudus terus berbicara. Terus penuhi kami. Dengan kasih setia-Mu, dengan kemurahan-Mu, dengan kebajikan-Mu, memenuhi kami semua. Berkati roti dan anggur ini, biarlah menjadi perjamuan kudus bagi gereja-Mu yang dikuduskan. Dengarlah firman Tuhan, roti yang kita pegang ini, yang akan kita makan bersama-sama. Bukankah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh Kristus sehat. Tubuh Kristus dipulihkan. Apapun sakitmu, apapun masalah. Tubuh Kristus adalah rumah kediaman Tuhan, bukan rumah sakit. Kau bebas, kau dipulihkan, kau sehat kembali dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah angkat cawan, sesudah ia makan, lalu ia mengambil cawan dan mengucapkan syukur atasnya. Dan ia berkata, inilah darahku yang dicurahkan ganti kamu, yaitu darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Minumlah. Setiap kali engkau meminumnya, engkau memberitakan tentang aku sampai kedatanganku yang kedua kali. Demikianlah firman Tuhan. Cawan berkat yang akan kita minum bersama-sama.
Bukankah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu susah dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Kita di bulan ini banyak yang alami ujian kesehatan. Tapi saya percaya kita akan muncul lebih daripada pemenang. Saya percaya tidak ada sakit penyakit yang mendatangkan maut. Kedua saudara kita sembuh karena Kristus ada di dalam kita. Saudara, kalau ada yang sakit, saya percaya mujizat ada terjadi hari ini juga. Mari saudara, tetap berharap di dalam iman, tetap di dalam kasih karunia. Harmonius, victorious, glorious. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kemenangan demi kemenangan. Kita akan raih. Bersama Kristus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Bersama Kristus, tidak ada yang sukar. Haleluya. Mari buka tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terbuka. Mereka punya iman. Mereka punya pengharapan. Dalam pergumulan hidup, hamba tidak tahu pengharapan mereka. Tapi Engkau tahu Tuhan. Lawatlah umat-Mu. Kunjungilah jemaat-Mu. Biarlah pengharapan mereka tidak akan Kau kecewakan. Nyatakanlah kemuliaan. Nyatakanlah kuasa-Mu. Yang sakit, terima kesembuhan. Yang bergumul untuk keturunan, terima mujizat Tuhan. Yang bergumul di dalam usaha pekerjaan, terima pertolongan Tuhan. Terimalah kasih Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memperhatikan saudara. Saudara adalah biji matanya. Tidak akan dibiarkan hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya disertai dan ditolong oleh Tuhan dan terima mujizat. Katakan amin.